Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur, nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Terkenal akan angka toleransi hingga kontroversialnya. Pada video kali ini, kami akan membahas biografi mengenai beliau. Kami akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu masa muda, masa pendidikan, masa Orde Baru, dan masa kepresidenan. Let's open the video. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang kerap disapa Gus Dur, lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Sang ayah merupakan pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahid Hasyim. Sementara sang ibu, ia merupakan putri dari pendiri pesantren Denanyar, Jombang. Sewaktu kecil, Gus Dur gemar membaca dan kerap menghabiskan waktunya di perpustakaan pribadi milik sang ayah. Selain itu, ia juga senang berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Ketika menginjak usia remaja, referensi bacaannya kian bertambah, mulai dari majalah, surat kabar, hingga novel. Sejak kecil, Gus Dur terlihat mempunyai kesadaran penuh untuk mengambil alih tanggung jawab NU. Pada April 1953, ia bersama sang ayah pergi ke Sumedang, Jawa Barat, untuk menghadiri pertemuan NU. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan menewaskan ayahnya. Masih di tahun yang sama, Gus Dur pergi ke Yogyakarta untuk mengenyam pendidikan. Ia sempat bersekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, SMEP, Gowongan, sekaligus menetap di pesantren Kriyapyak. Namun, karena tidak bisa beraktivitas secara luas di pesantren, Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaidi yang merupakan seorang pimpinan lokal Muhammadiyah. Tamat dari sekolah itu, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Kiai Haji Qaudari. 2 tahun berselang, ia kembali ke Jombang dan menetap di pesantren Tambak Beras hingga berusia 20 tahun. Di usia 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menuju Mesir guna melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Namun sesampainya di Mesir, Gus Dur tidak langsung berkuliah di sana, melainkan masuk ke Madrasah Aliyah terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Mesir, Gus Dur berkunjung ke universitas-universitas lain. Akhirnya, Gus Dur memutuskan tinggal di Belanda selama 6 bulan, sekaligus membentuk suatu perkumpulan bernama Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1999, Gus Dur diminta oleh NU untuk membentuk partai politik. Gus Dur menyetujui hal tersebut. Lalu, Gus Dur membentuk Partai Kebangkitan Bangsa PKB sebagai Dewan Penasihat. Dan pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur pun resmi menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Gus Dur menjadi presiden berlangsung dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli tahun 2001. Selama masa ini, Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan julukan Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia yang keempat. Pemerintahannya ditandai oleh upaya untuk memperkuat demokrasi, mempromosikan HAM, dan meningkatkan toleransi antaragama. Namun, masa kepresidenan Gus Dur ini juga diwarnai oleh ketegangan politik dan ekonomi yang menantang, serta kritik terhadap gaya kepemimpinannya yang tidak konvensional. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI hanya berlangsung selama 2 tahun. Ia memang dikenal sebagai presiden di era reformasi yang kebijakannya cukup kontroversial dan kerap berselisih pendapat dengan banyak pihak. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001 karena beberapa sebab. Salah satunya adalah Gus Dur dianggap melanggar UUD 45 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan penyelenggaraan bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah mengapa Gus Dur diberhentikan oleh MPR meski pada akhirnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Dan pada akhirnya pun Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah menghadapi mosi tidak percaya dari DPR pada tahun 2001.
Kehadiran Gus Dur di dunia sangat mewarnai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh Gus Dur benar-benar mewakili bola dunia yang menjadi lambang NU. Dan ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur sudah menderita berbagai penyakit seperti stroke, diabetes, gangguan ginjal, dan gangguan pada penglihatannya. Gus Dur pun meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut yang dideritanya sejak lama. Sebagai seorang yang didedikasikan untuk memperjuangkan toleransi, Gus Dur meninggalkan warisan yang abadi bagi Indonesia. Dalam kata-katanya yang mendalam, tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Beliau mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan kutukan. Kenangan akan kebijaksanaan dan kehangatan hatinya tetap menyala di setiap individu yang menghargai nilai-nilai toleransi dan keadilan. Gus Dur bukan hanya pemimpin, tapi juga pahlawan bagi sebuah bangsa yang terus mencari jalan menuju kedamaian dan keadilan.